نسأل الله العلي العظيم أن ينظر فيك ينظر في حال. Aduh, sesuai dugaan kita bersama, sesuai dugaan para netizen, mengenai persoalan kasus korupsi Pertamina ini, endingnya bakalan seperti apa? Setelah pertemuan antara Erick Thohir dan juga Kejaksaan Agung, keesokan harinya secara tegas Kejagung mengatakan bahwa kasus Pertamina ini adalah blending, bukan oplosan. Permainan penguasa sangat licik dan betul-betul menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar menyelamatkan apa yang menjadi niat busuknya terhadap rakyat dan negara ini, dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana respon dari netizen, komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi pertemuan Erick Thohir dan juga Kejaksaan Agung ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Jaksa Agung. Pertemuan itu dilakukan pada penghujung malam, tepatnya sekitar jam 11 malam. Kuat juga begadangnya. Ada apa nih di antara pertemuan mereka? Kok gue ngelihat seperti ada udang di balik bakwan. Enak tuh kalau dimakan tentu udang enak. di balik bakwan. Ups, sorry nih ya. Ya jujur ya, gue melihat pertemuan ini seperti ada sesuatunya gitu. Karena kenapa pertemuan ini nggak dilakukan pada siang hari? Kenapa harus di penghujung malam? Lalu kenapa harus tertutup pertemuannya? Jika Erick Thohir mengatakan membahas Pertamina, ya seharusnya dipublish dong benar-benar secara transparansi. Biar rakyat tahu, atau biar tidak ada stigma buruk. Pertemuan ini ada titipan atau orderan dari seseorang. Ya mungkin aja orderan dong. dari siapa tuh? Apa sih yang nggak mungkin di Indonesia? Semua bisa dilakukan melebihi kuasa Tuhan. Itulah yang terjadi di Indonesia. Iya nggak sih? Kita lihatlah kelanjutannya seperti apa. Apakah Kejaksaan Agung nanti akan memanggil Erick Thohir karena dialah orang yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya skandal mega korupsi di Pertamina Patraniaga. Dan jangan-jangan juga ternyata ada usaha untuk membungkam Ahok, karena ada kemungkinan kalau Ahok sampai berbicara, ini adalah awal titik terang dari semua yang terjadi di Pertamina. Kita lihat aja kelanjutan berikutnya. Oh iya Pak Erick, jangan lupa ya bagi-bagi dong bakwannya. Halo guys, ada update soal Pertamina lagi nih. Jadi telah dilakukan atau terjadi pertemuan larut malam antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 1 Maret 2025. Nah, ini tentunya menjadi menarik perhatian publik ya. Karena kan ini terjadi atau berlangsung di tengah kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara hingga 1.000 triliun. Nah, kalau kita lihat dari klarifikasinya Erick Thohir yang mengatakan bahwa pertemuan ini ya hanya membahas perkembangan kasus korupsi di Pertamina. Dan dia menegaskan pentingnya langkah Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini tanpa mengganggu stabilitas perusahaan. Ini maksudnya gimana nih, tanpa mengganggu stabilitas perusahaan? Kok seperti ada nuansa intimidasi gitu ya. Dan saya rasa ini mirip ya seperti yang pernah dilakukan dalam kasus Asabri, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia. Nah, Erick pun menambahkan katanya bahwa dia dan Jaksa Agung sepakat untuk memperkuat pengawasan tata kelola di BUMN agar kasus serupa tidak terulang. Erick menyebut bahwa perlunya koordinasi lintas lembaga termasuk SKK Migas dan Kementerian SDM untuk mereformasi tata kelola di Pertamina secara menyeluruh. Dan Erick mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan tinjauan total terhadap Pertamina untuk mencari solusi terbaik guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ini. Nah, tapi pertemuan ini memunculkan banyak spekulasi dan kecurigaan sih.
Ya banyak orang yang mempertanyakan etikanya soal pertemuan ini. Ketika orang yang bermasalah dengan hukum, ya, ini kan Erick Thohir seorang menteri yang lembaganya sedang bermasalah dengan penegakan hukum. Ini kok malah bertemu dengan jaksa. Hal ini kan dianggap memunculkan konflik kepentingan nantinya. Karena kan nggak menutup kemungkinan Erick pun harus diperiksa harusnya. Nah, tentunya banyak kecurigaan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengontrol narasi-narasi publik. Terutama terkait, saya rasa sih masih ya ada hubungannya lah dengan video Ahok kemarin ini ya. Yang jadi komisaris utama Pertamina yang kita tahu sangat vokal dalam memberikan kritik terhadap tata kelola perusahaan. Nah, meskipun Erick menolak soal tudingan negatif terkait pertemuan tersebut, dia mengatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dan memastikan keberlanjutan operasional di BUMN tanpa gangguan kasus besar seperti ini. Ya, meskipun sudah diklarifikasi seperti ini, tapi ya sulit sekali untuk tidak melihat ini sebagai sesuatu di tengah penyelidikan kasus besar seperti ini. Ya, semoga saja kita berharap bahwa proses hukum bisa berjalan transparan tanpa adanya intervensi atau kompromi ya, yang dapat merugikan kepentingan negara kita. Salam. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi biru. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir membantah bahwasannya kasus dugaan korupsi di Pertamina yang mencapai hampir 1.000 triliun rupiah selama 5 tahun itu bukan kecolongan. Ya, benar juga sih, kalau 1.000 triliun itu bukan kecolongan, tapi kerampokan, Pak. Nah, Erick Thohir juga menyatakan bahwasanya dia akan melakukan bersih-bersih, begitu katanya. Ya, mungkin Pertamina ini mirip seperti klub sepak bola ya, yang pernah ditangani oleh Erick Thohir. Jadi maksudnya bersih-bersih adalah pemain yang lama akan diganti dengan pemain yang baru. Mungkin begitu maksudnya. Saya duga, jangan ini bukan di pemain ini. Apa setoran kepada penguasa, oknum penguasa nggak kebagian gede. Nah, mungkin masih ada yang ingat, dulu waktu Petrol dibubarkan juga banyak sekali yang dibuat kagum. Termasuk saya pribadi. Tapi ujung-ujungnya apa? Semua cuma ganti pemain. Faktanya, setelah Petrol dibubarkan, justru korupsinya itu semakin gila-gilaan. Jadi sudah benar tuh apa yang disampaikan oleh Ahok. Intinya gini ya. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petrol pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang Indonesia sama. Nah, sementara Ahok yang sudah lama membongkar aib di Pertamina malah dimusuhi dan diminta agar dipecat dari Pertamina. Lah, ini kan aneh. Jadi saya mau katakan bahwasannya semua ini hanyalah sebatas omon-omon. Semakin kalian jujur dan baik di negeri ini ya, maka kalian akan semakin dihabisi. Kejam. Pertamina akan kami review total. Loh, lu yang bakal gua review total. Gak punya malu. Jean-Paul Sartre dalam bukunya Being and Nothingness di chapter The Existence of Other, Sartre membahas tentang konsep shame, rasa malu, bentuk kesadaran diri yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sedang dilihat dan dinilai oleh orang lain. Jadi malu bukan sekedar refleksi diri, tetapi muncul karena kehadiran yang lain. Seseorang harusnya merasa malu ketika dia menyadari bahwa tindakannya dilihat dan dinilai oleh orang lain. Dan ini mencerminkan keberadaannya dalam dunia sosial. Nah, Erick Thohir ini kayaknya nggak punya malu. Bahkan mungkin telah kehilangan kesadaran diri dalam relasi sosial. Seolah-olah dia tidak lagi melihat yang lain sebagai subjek yang menilai. Bahkan dia nggak peduli dengan penilaian masyarakat. Mungkin dia pakai penilaian sendiri tuh, yaitu survei kepuasan publik.